Pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita malam ini masih bersama saya Wawan Purwanto, pengamat intelijen. Pak Wawan, tadi saya sempat berdiskusi dengan Bang Yos, Kepala BIN. Ini kalau bicara soal anggaran, oke lah, itu urusan politik begitu kan, politik anggaran. Tapi bagaimana BIN bisa meningkatkan kewaspadaan intelijennya kalau tidak didukung dengan politik anggaran yang cukup, termasuk penggunaan teknologi antisipasi terorisme? Ya, kalau tadi Bang Yos bilang bahwa itu soal relatif ya, anggaran itu besar kecilnya relatif, yang penting dicukup-cukupkan. Ya ini kan menjadi pemikiran bahwa itu semua kemampuan negara bagaimana. Karena kondisinya juga, kondisi keuangan negara pasti kalau membaik pasti juga akan ada penambahan-penambahan. Tapi kalau kemampuan negara masih dalam kondisi seperti itu ya ini bukan lantas. Ini kan soal prioritas juga kan. Betul. Sebenarnya. Tapi peralatan-peralatan tampaknya juga dengan kerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga lain saling topang, pada kenyataannya tetap bisa bertahan dan bisa juga tidak kalah dengan. Kalau kita bicara teknologi membutuhkan infrastruktur pasti butuh cost untuk bangunnya begitu. Nah, dengan kondisi sekarang ini mungkin saja dengan teknologi yang kita miliki semakin bagus, bisa saja antisipasinya semakin mumpuni begitu kan? Betul, tapi man behind the gun. Artinya peralatan canggih kalau orangnya ini juga sama. Tapi Indonesia memang human intelligence unggul di hampir di semua lini, dan itu diakui oleh dunia. Ini fakta ya? Fakta, ini dengan fakta. Justru dengan citra satelit dan lain belum tentu bisa menembus seperti itu. Tapi dengan operasi, dengan menggunakan human intelligence dan signal intelijen yang ada sampai saat ini, kita dalam penanganan teroris itu lebih efektif menurut Anda? Pada prinsipnya dua-duanya memang saling menopang. Tapi kalau misalnya dengan peralatan yang bagus, lantas pengolahan datanya, analisnya jeblok juga akan jeblok. Tapi dengan kerjasama nasional, kemudian regional, internasional yang baik, dengan analisa yang memadai, dengan topangan yang ada pada kenyataannya, kita selama ini penanganan aksi teror menjadi percontohan dunia. Tapi kalau bicara penguasaan teknologi atau mungkin ada tools yang harus dimiliki oleh lembaga intelijen sebuah negara, alat apa atau teknologi apa sih yang wajib dimiliki, Pak Wawan? Dalam hal ini satelit itu. Satelit ya, pasti karena semua komponen tanpa adanya suatu dukungan satelit kan memang susah. Ada faktanya seperti itu. Dan kita ingin satelit kita nanti satelit yang memang betul-betul steril dari berbagai kepentingan internasional lain. Selama ini kan Palapa B2 ada yang nempeli satelit mata-mata, Celeron. Ini satelit khusus berarti untuk intelijen. Seperti itu. Dan kita kunci-kuncinya dan semua perangkatnya harus diubah sesuai dengan keinginan kita. Dan itu akan memompa semangat yang lebih nantinya. Dan di samping itu juga dari sisi intelligent devices lainnya sebagai pendukung, pemotretan udara, kemudian intelijen geospasial, maupun juga intelijen signal. Dan semuanya saling terkait, ini akan makin memperkuat semua lini tanpa ada deviasi-deviasi, insya Allah ya, tapi dengan manajemen yang baik. Baik, Pak Wawan, terima kasih sudah bersama kami malam ini. Selamat malam. Dan pemirsa, demikianlah diskusi kita malam hari ini.